Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi. Tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena belakangan ini kita dihebohkan dengan dunia tentang pernyataan pemimpin Amerika Donald Trump yang hendak memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara utuh. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu, karena mereka datang belakangan. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya, karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Israel ini, maksudnya di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan Haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau Haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Lalu apa ikut campur tangan orang-orang Nasrani? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah, dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing.
Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin juga punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukan mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina, ikhwan, di situ ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi SAW salat, di awal salat sebelum Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram. Turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa kiblat kita telah dirubah dari kiblatnya orang-orang Yahud menjadi kiblat kaum muslimin ke Baitullah Al-Haram. Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi SAW pernah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah dan sempat salat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam bagi para nabi. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, negerinya Ishak, negerinya Ya'qub, negerinya Ismail dilahirkan di situ walaupun kemudian hijrah ke Mekah. Negerinya Daud alaihi salatu wassalam, negerinya Nabi Yusuf, negerinya Sulaiman, negerinya Yahya, dan para nabi banyak diutus di negeri ini. Jadi negeri ini adalah negerinya para nabi. Bahkan sebagian para nabi dikubur di sini, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu dikubur di Mesir, tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina. Kemudian juga kuburannya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, kuburannya Nabi Ya'qub, Nabi Harun, Nabi Musa, seluruh para nabi ini dikubur di Palestina. Jadi ini memang negerinya para nabi, ikhwan. Negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Kata Nabi SAW, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Karena Syam, para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu, dan Palestina bagian daripada negeri Syam. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa Masjidil Aqsa
adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang salat di situ sebanding dengan orang yang salat 500 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar.